Boneka pembawa petaka Bab 25. Sosok lain. Alea duduk termangu di dalam kamar. Dia masih tidak menyangka bahwa Sarah yang selama ini seringkali berinteraksi dengannya ternyata sudah meninggal. Lalu, alasan apa yang membuat Sarah tidak tenang sehingga jiwanya masih tertahan di asrama? Ketukan pintu membuyarkan lamunan Alea, disusul dengan suara Lala yang kemudian menyerukan nama Alea. Alea. Tanpa menunggu lama, Alea pun membukakan pintu untuk Lala. Dilihatnya sang ketua asrama dengan senyum lebar di bibir. "Mana bonekanya? Coba, aku pengen lihat," ujar Lala yang to the point mempertanyakan tentang boneka yang sempat diceritakan Alea ketika di bangku sisi kolam tadi. Alea dengan gerak tangan mengajak Lala masuk ke dalam kamar. Gadis itu duduk di bangku dan membuka lemari berukuran sedang yang menempel dengan meja belajar. Namun, mata Alea membeliak ketika dia tidak menemukan apapun di sana. Dia pun menoleh ke arah Lala dengan tatapan bingung. "Kenapa, Al?" Lala mendekati Alea. "Semalam aku masukin bonekanya ke kotak. Habis itu aku buang ke tempat sampah, La. Nah, pas aku sampai di kamar, tiba-tiba aja bonekanya udah ada di meja belajar. Aku kesel, sampai akhirnya aku masukin aja bonekanya ke sini. Tapi lihat ini, nggak ada apa-apa di sini." Alea menunjukkan lemari yang kosong kepada Lala. "Kamu nggak salah taruh kan, Al?" Lala mendekat dan memang tidak ada apapun dalam lemari meja belajar milik Alea. Alea menggeleng samar. Dia menoleh ke pembaringan, tetapi di sana juga tidak tampak boneka beruang yang dicari. "Kalau udah nggak ada, bagus deh, Al. Jadi kamu nggak diganggu lagi." Lala menepuk bahu Alea. "Aku mau masak buat kita makan. Aku panggil Dania dulu ya," tambahnya kemudian keluar kamar begitu saja setelah melihat anggukan kepala Alea. Sementara Alea masih keheranan dengan hilangnya kotak berisi boneka. Padahal Alea masih ingat betul, semalam dia menyimpan boneka di dalam lemari kecil dan menguncinya di dalam sana. Aneh banget. Gumam Alea tidak habis pikir. Rasa penasaran membawa langkah Alea mendekati kamar yang dia tahu adalah kamar Sarah. Setibanya di depan pintu, Alea meraih handle dan memutar knop perlahan hingga pintu terbuka lebar. Kenyataan yang ada sungguh mengejutkan Alea. Tidak ada apapun di dalam sana selain banyaknya sarang laba-laba menggantung di sana-sini. Debu-debu halus bertebaran mengotori lantai dan tanpa sengaja terhirup indera penciuman Alea hingga membuatnya terbatuk-batuk. Beberapa langkah memasuki ruang kosong tersebut, Alea merasa pengap. Dia menutup lubang hidung dengan punggung tangan. Masih beneran gak nyangka kalau ternyata belum selesai Alea bicara, dia dikejutkan dengan pintu kamar yang tertutup secara tiba-tiba. Sembari terbatuk-batuk, Alea segera berlari menuju pintu dan menggedor-gedornya dengan kencang. Buka pintunya!" teriak Alea sambil tidak berhenti menggedor pintu. Antara takut dan khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, "Alea?" Tepukan tangan Lala di bahu Alea membuat gadis itu kembali dari alam bawah sadar. "Kamu kenapa ngelamun di sini?" tanya Lala dengan bingung. Kemudian menoleh ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Kamar yang dulu memang sempat ditempati Sarah. Alea mengerja perlahan. Dia menghela napas panjang, masih tidak menyangka akan kejadian aneh yang barusan dia alami. Sama halnya dengan Lala, dan ia pun kebingungan dengan apa yang terjadi kepada Alea. "Tadi aku..."
Alea belum sempat melanjutkan kata-kata dan tatap matanya tertuju pada jemari Dania yang meraih handle pintu di hadapan mereka. "Kekunci?" gumam Dania. "Ya jelas kekunci dan ini kan kamar kosong. Kuncinya pasti ada di Bukarin," Lala menimpali. Mendengar perbincangan Lala dan Dania, Alea menggeleng-gelengkan kepala. "Jadi, pintu kamar ini selalu kekunci?" Alea masih tidak percaya karena dia sendiri pernah terbangun di kamar tersebut ketika hari masih gelap. "Apa itu juga cuma mimpi?" batin Alea bergemuruh. "Emang kamu pernah lihat pintu kamar ini kebuka?" tanya Dania dengan kening berlipat. Udah. Kita ngapain sih malah bahas pintu kamar ini? Keburu malam. Yang ada, kita telat makan nanti. Yuk masak, ujar Lala yang segera menarik lengan Alea dan Dania secara bersamaan. Kejadian-kejadian yang dilalui Alea saat bersama Sarah pun mendadak terputar kembali dalam ingatan. Alea berpapasan dengan Sarah di tangga, mengobrol dengan Sarah di bangku sisi kolam, dan masih banyak kejadian lain yang membingungkan bagi Alea. "Kenapa pada diem gini sih? Ada apa emangnya?" tanya Dania saat dalam perjalanan bersama menuju dapur. "Gak ada apa-apa Dan," Alea menjawab dengan santai. Dia tidak ingin terburu-buru menceritakan keanehan yang dia alami kepada Dania. Lala yang sudah lebih dulu berbincang dengannya tentang Sarah pun belum tentu tahu semua ceritanya. "Lagian kamu ini kepo aja atau kepo banget?" canda Lala sembari menyikul lengan Dania. Setibanya di dapur, Alea segera membantu yang lain menyiapkan bahan masakan. Dia tidak bisa berhenti memikirkan tentang kejadian aneh yang dialami beberapa menit lalu. Sementara Lala mulai mengeksekusi bahan makanan di depan kompor, Dania membantu mencuci bahan makanan di wastafel. Sedangkan Alea masih sibuk memotong sosis yang hendak dimasak Lala selanjutnya. Saking fokus dengan apa yang dilakukan, Alea sama sekali tidak bersuara atau menanggapi pembicaraan Lala dengan Dania. Satu hal begitu mengejutkan Alea ketika tiba-tiba satu tangan yang kulitnya terlihat pucat tiba-tiba menyorongkan sosis ke dekatnya. Alea terkesiap. Namun, begitu dia mengerjapkan mata dan melihat ke sekeliling, tidak ada siapapun di dekatnya. Lala dan juga Dania masih berada pada posisi masing-masing seperti semula. Alea kini fokus memperhatikan Lala dan Dania yang gerak tangan mereka seolah melambat. "Lala, Dania, kalian udah selesai?" tanya Alea dengan hati-hati. Kejadian aneh belakangan yang sudah sering kali dialami Alea membuatnya was-was hingga tidak jarang. Alea sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang halusinasi. Dua teman yang namanya disebut Alea kini menoleh secara bersamaan. Namun, yang terlihat bukan wajah normal mereka, melainkan sosok lain dengan wajah berlumuran darah. Alea seketika menjerit ketakutan. Sayangnya, sekujur badan Alea mendadak terasa beku. Berpindah tempat barang sebentar saja dia tidak mampu. Dilihatnya kedua sosok menakutkan itu mendekat dengan seringai lebar. Hanya memejamkan mata yang kini bisa dilakukan Alea. Keringat dingin pun mulai membasahi badan. "Kamu kenapa lagi, Al?" Suara itu milik Lala. Alea berusaha menajamkan pendengaran untuk kembali memastikan. "Alea, ini bukan hanya suara Lala, tetapi guncangan di bahunya membuat Alea memberanikan diri membuka mata." "Kamu sakit, Al?" tanya Dania yang bingung melihat wajah Alea yang sudah basah akibat keringat. Alea yang tadi sudah berdiri seketika terduduk lemas di kursinya.